Ceritaku ini berawal dari pengalamanku di awal tahun masuk perguruan tinggi kesehatan. Memang mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak kampus. Kami mahasiswa baru tak tahu bahwa setiap ada orang yang baru menempati asrama tersebut, selalu ada penyambutan dari mereka, penghuni asrama yang sebenarnya. Setelah ospek selesai, kami menjalani hari-hari seperti layaknya mahasiswa pada umumnya. Tapi malam itu salah satu temanku begadang. Bukan karena sedang mengerjakan tugas, tapi dia sedang asyik dengan ponsel karena waktu itu lagi musimnya paket midnight. Tiba-tiba dia mendengar suara orang sedang menangis. Paginya, dia baru cerita ke aku dan teman-teman yang lain kalau semalam dia mendengar suara tangisan. Kami pun agak kaget dan sebenarnya juga takut, karena dulunya kampus kami itu bekas tempat penitipan bayi. 2 hari kemudian, ketika aku sedang di kamar sendirian karena temanku sedang pulang kampung, aku sengaja pasang alarm jam 1 dini hari. Niatnya aku mau streaming film kesukaanku. Tapi ketika aku bangun dan mematikan alarmku, aku mendengar suara tangisan. Aku penasaran dan mencoba mencari sumber suaranya. Aku keluar kamar dan menempelkan kupingku di setiap pintu kamar untuk mencari suara itu. Pertama, aku cek depan kamarku, tapi nggak ada suara orang menangis. Kemudian, aku cek samping kiri dan kanan kamarku. Sama aja, nggak ada suara orang nangis. Akhirnya, aku balik masuk ke kamarku. Dan aku mendengar suara tangisan itu lagi. Aku takut. Buru-buru aku tidur dan memasang headset di telingaku dan mengencangkan suara musik agar aku nggak mendengar suara tangisan itu lagi. Keesokan harinya, aku cerita ke teman-temanku dan mereka juga mulai panik dan takut. Tapi salah satu temanku bilang, "Udah, jangan dipikirkan lagi. Mungkin kamu salah dengar kali. Entah pun itu suara film yang kamu tonton." Akhirnya aku coba untuk berpikir rileks dan gak panik. Tapi gara-gara kejadian ini, hampir setiap malam aku selalu tidur pakai headset dan muter musik agak keras supaya gak dengar suara tangisan itu lagi. Pagi harinya, sekitar pukul 5 pagi, temanku bilang kalau dia bosan dengan tatanan kamarnya. Salah satu temanku bilang, "Oke, nanti kita tata ulang kamarnya kalau jam istirahat. Sekarang kita siap-siap berangkat kuliah dulu aja." Nah, saat jam istirahat, mereka balik ke asrama dan menata ulang kamar. Lemari yang awalnya berada di pojok kamar, mereka geser ke arah jendela. Kemudian, mereka makan, sholat, lalu balik lagi pergi kuliah. Tapi ketika pulang kuliah sekitar jam 5 sore, temanku balik ke asrama dan dia kaget saat masuk kamar. Lemari yang awalnya sudah dipindah ke sisi samping jendela, malah pindah dan balik lagi ke posisi semula. Ya, di pojok kamar. Sedangkan saat itu nggak ada yang balik ke asrama karena kami full kuliah dari jam istirahat sampai sore hari. Spontan temanku teriak histeris ketakutan dan akhirnya teman-teman yang lain pada panik dan heboh buru-buru untuk nyamperin dia. Kami buru-buru nyamperin dia ke kamarnya. Kami lihat memang lemari itu posisinya berada di pojokan kamar, tapi temanku ngotot sampai sumpah-sumpah kalau dia udah mindahin lemarinya ke samping jendela tadi siang pas istirahat. Lalu mereka langsung berangkat lagi ke kampus dan mengunci pintu kamar. Gak mungkin ada yang bisa masuk karena kamar itu cuma punya satu kunci dan itu dibawa oleh temanku. Belum selesai kami panik dengar cerita dia, tiba-tiba
ada yang melempar uang 2 ribuan. Di uang itu tertulis, "Halo, ini Mbah Jenggot. Salam kenal." Itulah inti tulisannya. Karena kejadian itu, kami takut dan tidur rame-rame di lantai. Kami tidur bersepuluh di lantai waktu itu. Di hari lain, sebelumnya kami pergi barengan untuk keluar beli makanan. Saat itu rencananya kami mau beli mie setan di luar kampus. Karena kami bosan dan gak mood sama makanan di asrama. Anehnya, tiba-tiba badanku panas dingin saat mau pergi. Aku turun ke bawah dan berjalan sampai pintu utama asrama. Di situ gak tahu kenapa aku berhenti dan diam sambil ngelihat ke arah kamar temanku. Bisa dibilang saat itu aku melamun. Kemudian teman aku bilang, "Hei, jangan melamun. Hei." Aku tersentak dan langsung jalan keluar asrama. Di perjalanan teman aku pada bahas tentang si Mbah Jenggot dan terornya waktu itu. Kemudian aku bilang ke mereka, "Guys, tolonglah, jangan bahas itu di sini. Hawanya masih gak enak loh." Dan bener, saat kami meneruskan perjalanan, hawanya terasa makin gak enak. Dan tiba-tiba, tanpa sadar aku teriak-teriak histeris. Teman-temanku bacain aku ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi aku tetap teriak-teriak. Akhirnya kami semua gak jadi beli makanan di luar kampus. Dan aku digendong teman-temanku balik ke asrama, ruang tamu. Di situ aku diem kayak orang linglung. Aku setengah sadar dan setengah enggak. Aku masih mengenali teman-temanku, tapi badanku kaku seperti ada yang mengendalikan aku. Aku cuma bisa bergumam, "Panas, panas," setiap kali mereka bacain ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu aku dibawa ke kamar. Aku diwuduin karena gak tahu kenapa tiba-tiba aku gak hafal gerakan wudhu. Tangan aku kaku sekali, gak bisa ambil air wudhu. Kemudian sholat pun aku lupa semua gerakannya dan apa yang harus dibaca. Tanganku digerakin sama temanku semacam orang yang baru belajar gerakan sholat. Sampai di rakaat ketiga, aku sepenuhnya sadar dan bisa ngelanjutin sholat sampai rakaat terakhir. Kata temanku yang ada di kamar horor itu, dia melihat sekilas kayak ada kakek bungkuk loncat ke bawah. Dan tepat saat aku berada di pintu utama asrama. Itulah yang membuatku teriak-teriak histeris dan gak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Besoknya pukul 7 malam, kami semua lagi mengerjakan PR bersama. Tapi ketika pukul 8 malam tiba, salah satu penghuni asrama teriak-teriak. Asal suaranya dari kamar mandi lorong kiri, dan kami semua langsung lari menuju sumber suara. Dan benar, dia kesurupan. Dia ini anak indigo, namanya Rita. Rita terus teriak-teriak histeris sambil menangis. Dan tiba-tiba dia berdiri dan berjalan ke arah tempat jemuran baju di lorong kiri atas asrama. Kami semua mengikutinya. Terus dia ngomong, "Saya nggak suka kalian hidup. Kalian pikir saya nggak sedih mati kayak gini? Saya juga pengen hidup, Mbak." Rita ngomong sambil menangis. Kemudian salah satu temanku tanya, "Emang kamunya kenapa?" Saya dibunuh. Saya dibunuh sama mahasiswa sini. Mahasiswa itu mabuk. Karena takut ketahuan, dia melempar beling ke arah bawah dan tepat mengenai jantung saya. Saya ditemukan warga keesokan harinya, jawab Rita. Kemudian Rita kembali berjalan ke arah jembatan. Dia ketemu cewek. Cewek itu namanya Mbak Cantik. Dia sendiri menyebutnya begitu. Dia sering nangis dan tempatnya pindah-pindah. Kadang di jembatan, kadang di balkon kamarku, atau di samping kanan kamarku. Rita berjalan lagi ke arah ruang yang biasanya dipakai buat nonton TV bareng. Ruangan itu gak jauh dari kamar mandi. Lalu si Rita bilang, Duk, kamu ini cewek, tolong dijaga kebersihannya. Bilang ke teman-temanmu juga
kalau buang pembalut itu di tempat sampah dan dicuci yang bersih. Kalau udah malam juga jangan teriak-teriak dan tertawa. Saya terganggu, Nduk. Ucapannya. Kemudian dia bilang lagi, Oh iya, saya juga minta tolong, Nduk. Tolong satukan kaki saya. Rita cerita kalau memang kaki Mbak itu terpotong-potong. Selain itu, ada lagi kamar mandi di lorong kiri sebelum jembatan. Di situ ada noni-noni Belanda. Dia nggak cerita apa-apa, cuma sering nongol tiap malam dan kedengaran suara high voice-nya. Lanjut lagi, Rita berjalan ke bawah ke tempat jemuran baju anak cowok. Disinilah tempat Mbah Jenggot itu. Mbah itu sudah seperti leluhurnya di asrama ini. Dia nggak suka barang-barang yang berbau menyengat. Menurut cerita, katanya ada salah satu temen cowokku yang mencuci celananya nggak bersih. Dan Mbah Jenggot ini juga cerita kalau uang 2000 itu memang dari dia. Tapi yang menulis tulisannya itu noni-noni Belanda pakai nama Mbah Jenggot. Kemudian yang melempar uang ke arahku waktu itu si mbak-mbak yang dibunuh. Di sisi lain, aku sama teman-temanku baca Yasin di kamar. Kami gak berani keluar. Aku dilarang keluar kamar karena takut aku bakalan ketempelan lagi. Tapi karena aku bandel, aku keluar kamar dan masuk ke kamar temanku. Jadi hari itu si Rita kesurupan 5 penghuni asrama secara bergantian dari pukul 8 sampai 10 malam. Bagiku ini pengalaman yang sangat menyeramkan yang pernah aku alami. Jadi memang setiap tahunnya mahasiswa baru yang tinggal di asrama tersebut selalu disambut oleh mereka. Tapi 2 tahun ke depan kejadian tersebut berangsur-angsur berkurang dan hanya menjadi sebuah misteri.